Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang materi berikutnya dari bab tekanan, yaitu tentang hukum Paskal. Di mana nanti kita bisa mempelajari dan memperhatikan tentang percobaan dari hukum Paskal berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah bagaimana cuci mobil secara hidrolik, bisa diperhatikan nanti. Perhatikan percobaan berikut, ya ini ada sebuah percobaan dari dua suntikan yang berbeda ukuran. Sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan. Nanti kita akan coba. Di tengah-tengahnya penghubungnya adalah sebuah selang yang berisi cairan, ditekan sebelah kiri. Ternyata yang sebelah kanan, jangan lupa cairannya ternyata bergerak ke atas untuk kemudian menekan mobil terangkatnya. Ini sebelum percobaan, dan ini keadaan yang sesudah percobaan ketika mobilnya terangkat. Baik, kita perhatikan bagaimana ketika mobil masuk ke tempat cuci mobil hidrolik, ya, kemudian bisa diangkat pelan-pelan, hendak akan dicuci, ya, perlahan-lahan, ya, cuci, untuk kemudian coba diturunkan kembali, ya, seperti itu. Satu lagi adalah bagaimana ketika orang hendak mengganti ban mobil, ya, dibawa dulu alat dongkraknya dengan tongkat yang cukup panjang, dimasukkan dulu ke dalam bagian bawah mobil, ya, lalu didorong ke bawah, ditekan dengan ringan, ya, sampai mobilnya terangkat. Mudah sekali, bukan? Ya. Ini dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Prinsipnya dia ada di sebelah kiri, ya, itu ada katup, ya. Nah, nantinya dibuka kerannya untuk kemudian mengalir ke bawah sampai menekan ke sebelah kanannya sehingga mobil bisa terangkat. Ya, ini dia. Jadi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dalam sama besar nilainya. Inilah bunyi dari hukum Paskal. P1 sebelah kiri menekan terus ke bawah sampai menghasilkan P2 sebelah kanan. Rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Angka 1 untuk yang kecil, silinder kecil, angka 2 untuk yang besar. Baik, ini ada contoh soal dari pompa hidrolik di mana luas pada penampang yang kecil A1-nya 0,04 meter persegi dan A2-nya 0,1 meter persegi. Jika ada sebuah gaya yang diberikan pada penampang kecil sebesar 5 Newton, maka tentukanlah berapa gaya yang keluar pada penampang besar yang dihasilkan. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian bisa coba tulis dahulu rumusnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana sebelumnya sudah diketahui nilai F1-nya 5 Newton, A1-nya 0,04 meter persegi dan A2-nya 0,1 meter persegi. Lalu diisi satu persatu kecuali F2. F2-nya dikeluarkan, taruh di sebelah kiri,
sama dengan, maka perkalian silang. Jangan lupa di sini bahwa 5 kali 0,1 dibagi sisanya yang ada di bawah 0,04. Nanti hasil yang dihasilkan adalah dari F2-nya adalah 12,5 Newton. Jadi jawabannya nanti adalah B. Jadi besar gaya yang keluar pada silinder A2 ini adalah F2-nya sebesar 12,5 Newton. Contoh soal berikutnya adalah ini ada gambar pompa hidrolik di mana A1-nya 20 cm persegi, A2-nya 50 cm persegi. Tidak sama dengan soal yang tadi, di sini malah sudah diketahui berat atau beban dari mobil 20.000 Newton. Yang ditanya adalah berapa gaya yang harus diberikan untuk bisa mengangkat beban yang 20.000 Newton. Jadi diketahui dahulu 20 cm persegi rubah ke meter persegi dibagi 100. Dibagi 10.000 maksudnya hasilnya 20 kali 10 pangkat min 4 dan 50 cm persegi dibagi 10.000 hasilnya 50 kali 10 pangkat min 4 dan F2-nya yang diketahui beban ini mobil 20.000 Newton, yang ditanya F1. Nah dari sini nanti kita buat rumus dulu F1 per A1 F2 per A2, maka F1-nya yang dicari, maka F2 kali A1 per A2 ya. Jadi nanti dikalikan saja F2-nya dengan A1 20.000 kali 20 kali 10 pangkat min 4 dibagi 50 kali 10 pangkat min 4. Nanti hasilnya adalah 8.000 Newton ya. Baik. Baiklah, ini adalah penerapan dari hukum Pascal. Ya. Yang pertama kita bisa lihat ada dongkrak hidrolik, ada rem hidrolik. Yang ketiga adalah pompa hidrolik. Keempat, kempa hidrolik. Terakhir adalah eskavator. Untuk dongkrak hidrolik ya masing-masing ada dua ukuran yang berbeda tabungnya. Yang satu ya isi air, cairan yang tertutup ya. Nah ini contoh dari dongkrak hidrolik jenis-jenisnya. Ada yang buaya, dongkrak botol ya, dan ini dongkrak biasa ini. Ketiga-tiganya digunakan untuk ya mengganti ban pada mobil ya. Nah ini ada rem hidrolik ya. Jika pedal ditekan, ya, diinjak, maka tekanan pada silinder utama akan meningkat sehingga akan diteruskan sepanjang sistem hidrolik sehingga akan mendorong kampas rem ini yang menempel pada roda mobil. Akibatnya laju mobil akan berkurang. Inilah yang kita biasa kenal dengan rem cakram. Digunakan juga pada sepeda motor. Biasanya menggunakan oli ini di dalamnya ini ya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah pompa hidrolik yang digunakan untuk mengangkat beban yang berat biasanya dengan menggunakan tenaga yang kecil. Nah, kempa hidrolik untuk menumbuk bijian yang diambil minyaknya. Biasanya untuk juga menggunakan mencetak plat logam seperti panci, piring dan sebagainya. Nah ini adalah eskavator, perhatikan ini bagian-bagiannya. Ternyata benar ada pompa hidrolik untuk nomor 2 dan nomor 11 ya. Bisa dilihat di sini ada bagian pompa hidroliknya. Cara kerjanya adalah ketika mesin diesel memutar pompa ya, ada aliran fluida dari tangki ke dalam sistem ya, ke dalam sistem dan kembali lagi ke tangki. Sehingga pompa hidrolik akan mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dalam bentuk aliran dan tekanan. Ini pemanfaatannya untuk pertambangan, kehutanan, perkebunan, buka jalan, saluran irigasi, parit ya, pembuatan waduk, dan untuk jalan tol, jalan layang dan jembatan dan lain-lainnya. Ya, pemancangan bidang fondasi ya.
meratakan jalan juga bisa, ya, penggalian untuk gedung bertingkat. Nah, ini ada latihan soal.